Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi kemarin mengenai data understanding. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvin Saputro dengan NPI 14121009090. Perkenalkan, nama saya Anggai K. Prasetya dengan NBI 14121000068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadil dengan NPI 14121000106. Berikutnya Mas Yuda. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Yuda Utomo dengan NBI 14121000122. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman Hakim dengan NPI 14121000067. Nama saya Muhammad Faris dengan NIM 14121000124. Capaian pembelajaran di sini akan saya jelaskan lebih dahulu. Mampu mengidentifikasi jenis data dan teknik-teknik, mempersiapkan data agar sesuai untuk diaplikasikan dengan pendekatan data mining tertentu. Untuk indikatornya, di sini indikator 2.3, ketepatan mengidentifikasi konsep dan melakukan data pre-processing agar sesuai dengan teknik data mining. Untuk outline-nya, di sini perlunya pra-proses data, pengumpulan, penarikan contoh atau sampling, pemilihan fitur, pembersihan data, pengurangan dimensi, pembuatan fitur, pendeskripsi, dan pembineran transformasi atribut. Data preparation dalam CRISP-DM. CRISP-DM atau bisa dibilang dengan Cross Industry Standard Process Data Mining merupakan metodologi umum untuk data mining, analitik, dan proyek data science. Berfungsi menstandarkan proses data mining lintas industri. Biasanya digunakan untuk semua level dari pemula hingga ahlinya. Di sini ada beberapa gambar contoh dari data preparation. Turun ke bawah. Langkah pra-pemrosesan data. Langkah pra-pemrosesan data dimulai dari raw data, lalu kemudian data disiapkan dengan langkah data preparation yang menghasilkan prepared data yang selanjutnya akan melewati proses data analisis yang akan menghasilkan data insight. Ini ada gambarnya dari raw data dulu, untuk terus diproses lagi menjadi prepared data, terus diproses lagi di data analitik menjadi insight. Fakta terkait data preparation merupakan kegiatan dengan 60-80% porsi kegiatan data scientist Forbes Rothflower 2016. Data yang ada saat ini dari banyak sumber data dan format yang beragam, yang terstruktur, semi, dan tidak terstruktur. Kualitas model prediktif bergantung pada kualitas data. Gigo. Sini ada diagramnya, ada lingkaran ini yang berisikan tentang data scientist spend the most of time with training and kita cleaning and organisasi data, kita koleksi datanya 19%, mining data for pattern itu ada 9%, refining algorithm ada 4%, dan other-nya ada 5%. Pentingnya data preparation. Pertama, data perlu diformat sesuai dengan software yang digunakan.
Yang kedua, data perlu disesuaikan dengan metode data mining yang digunakan. Yang ketiga, data real world cenderung kotor, tidak komplit, kurang nilai atribut, kurangnya atribut tertentu atau penting, hanya berisi data aggregates, misal pekerjaan, tidak ada isian. Noise memiliki error atau outlier, misal gaji kurang 10, usia 222. Tidak konsisten, memiliki perbedaan dalam kode dan nama. Misal usia 32, tanggal lahir 03, 07, 2000, rating 1, 2, 3, kurang dari rating ABC. Pentingnya data preparation, kolom dan baris yang saling bertukar. Dua, banyak variabel dalam satu kolom yang sama. Jadi di sini yang pertama ada missing data, berisikan ignore, fill manually, fill computed value. Yang kedua ada noise data, berisi binning, clustering, machine learning, algorithm, remove manual. Yang ketiga ada inconsistent data, berisi external refresh, knowledge engineering tools. Tahapan dan tantangan data preparation yaitu apa aja? Sini ada yang pertama, memakan waktu yang lama. Dua, porsi teknis yang dominan. Tiga, data yang tersedia tidak akurat atau tidak jelas. Yang keempat, jelas atau tidak langsung pakai. Lima, data tidak balance saat pengambilan sampel. Enam, rentan akan error. Pra-promosian data. Ke bawah lagi, Mas. Aggregation, pengombinasian dua atau lebih atribut atau objek-objek ke dalam satu atribut tunggal atau objek dengan tujuan mengurangi data reduction, mengurangi jumlah atribut atau objek, perubahan skala, kota yang dikumpulkan atau digabungkan ke dalam daerah, provinsi, negara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lebih menstabilkan data. Jadi data-datanya yang digabungkan cenderung lebih sedikit variasinya. Sampling data pengertian. Sebelum melakukan tahapan dalam data preparation, terlebih dahulu adalah pemilihan penentuan objek yang dapat dilakukan dengan menggunakan penentu. Misal, di sini ada contoh gambar, lingkaran itu menunjukkan populasi yang di dalamnya sangat berkaitan dengan sampelnya. Teknik sampling, pengujian sampel. Dari sampling data, pengertiannya, penarikan contoh sampling merupakan teknik utama yang digunakan untuk seleksi data. Sering digunakan persiapan penyelidikan dan analisis data. Contoh statistik data untuk memperoleh himpunan data secara keseluruhan sangat mahal atau menghabiskan banyak waktu. Dan itu sangat membuang sih. Yang ketiga, penarikan contoh gunakan dalam data mining. Karena pengolahan himpunan data yang diinginkan secara keseluruhan sangat mahal atau menghabiskan waktu. Sekian, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Sampling data, prinsip apa? Penarikan contoh yang efektif adalah sebagai berikut: menggunakan suatu contoh yang akan dapat bekerja hampir sebaik penggunaan dataset keseluruhan. Jika contoh tersebut representatif, bersifat mewakili suatu contoh akan representatif, jika paling tidak mempunyai sifat yang sama dengan yang diperhatikan sebagai himpunan data asli. Contoh sampling data, contoh ukuran sampel terdiri dari, dapat dilihat gambar pertama terdiri dari 8.000 poin, gambar kedua 2.000 poin, gambar ketiga 500 poin. Selanjutnya, Mas. Sampling data, kategori metode sampling.
probability sampling. Populasi diketahui, randomisasi atau keteracakan, ketiga konklusi keempat hasil unbiased, kelima kesimpulan statistik. Non probability sampling, populasi tidak diketahui, keterbatasan penelitian, randomisasi keteracakan, eksploratory, hasil bias, kesimpulan analitik. Ini terdiri dapat dilihat gambar ini contohnya kategori metode sampling. Lanjutnya Mas. Sampling data kategori. Kapan digunakannya probability sampling? Pertama, bisa tolong zoom Mas. Ketika Anda ingin kita zoom sedikit Mas. Sudah, Mas. Ketika Anda ingin kurangi bias pengambilan sampel, probabilitas mengarah pada pengambilan sampel temuan dengan kualifikasi lebih tinggi karena memberikan representasi populasi yang tidak memihak. Kedua, ketika populasinya biasanya beragam, metode sampel ini akan membantu memilih sampel dari beberapa varian strata ekonomi, latar belakang, dan lain-lain. Merepresentasikan populasi yang lebih luas. Ketiga, untuk membuat sampel yang akurat. Penelitian ini menggunakan metode statistik yang telah terbukti untuk menarik ukuran sampel yang tepat untuk mendapatkan data yang terdefinisi dengan baik. Beberapa tipe probability sampling. Stratified random sampling, pengambilan sampel acak bertingkat. Cluster sampling, bukti sampling. Untuk single random sampling, pengambilan sampel acak sederhana. Sampling data, tipe-tipe probability sampling, penarikan contoh acak sederhana. Kemungkinan ada suatu pemilihan item tertentu yang sama, artinya tiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contoh, Anda ingin memilih sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X, Anda menetapkan nomor untuk setiap karyawan di database perusahaan dari 1 hingga 1000, dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 nomor. 2. Systematic sampling, pengambilan sampel sistematik. Pengambilan sampel sistematik mirip dengan pengambilan sampel acak sederhana, tetapi biasanya sedikit lebih mudah dilakukan. Setiap anggota populasi terdaftar dengan nomor, tetapi jika mengajukan nomor secara acak, namun individu dipilih secara berkala. Contoh, semua karyawan perusahaan terdaftar dalam urutan abjad. Dari 10 nomor pertama, Anda secara acak memilih titik awal, nomor 6. Dari nomor 6 dan seterusnya, setiap orang ke-10 dalam daftar dipilih 6, 16, 26, 36, dan seterusnya. Dan Anda mendapatkan sampel dari 100 orang. Bisa, Mas. Penarikan contoh bertingkat, stratified sampling. Pengambilan sampel bertingkat melibatkan membagi populasi menjadi populasi yang mungkin berbeda dalam hal yang penting. Ini memungkinkan Anda menarik kesimpulan yang lebih tepat dengan memastikan bahwa setiap subkelompok terwakili dengan benar dalam sampel. Untuk menggunakan metode pengambilan sampel ini, Anda membagi populasi menjadi subkelompok, disebut strata, berdasarkan karakteristik yang relevan. Misalnya jenis kelamin, tentang usia, golongan pendapatan, peran pekerjaan. Contoh, perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Anda ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan, sehingga Anda mengurutkan populasi menjadi 2 strata berdasarkan gender. Kemudian Anda menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dari 20 pria, dan memberi Anda sampel yang representatif dari 100 orang.
Cluster sampling. Pengambilan sampel cluster juga melibatkan pembagian populasi menjadi subkelompok. Tetapi setiap subkelompok harus memiliki karakteristik yang serupa dengan keseluruhan sampel. Alih-alih mengambil sampel individu dari setiap subkelompok, Anda secara acak memilih seluruh isi kelompok. Jika memungkinkan, Anda dapat memasukkan setiap individu dari setiap cluster sampai jika cluster itu sendiri besar. Anda juga dapat mengambil sampel individu dari dalam setiap cluster menggunakan salah satu teknik di atas. Metode ini bagus untuk menangani populasi yang besar dan besar. Tetapi ada lebih banyak resiko kesalahan dalam sampel. Karena mungkin ada perbedaan substansial antara kelompok. Sulit untuk menjamin bahwa cluster sampai benar-benar mewakili seluruh populasi. Contoh, perusahaan ini memiliki kantor di 10 seluruh negeri. Semua dengan jumlah karyawan yang kira-kira sama dan peran yang sama. Anda tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perjalanan ke setiap kantor untuk mengumpulkan data Anda. Jika Anda menggunakan sampling aja untuk memilih kantor dari ini adalah cluster Anda. Sampling data, kategori metode sampling. Non-probability method. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Fatmawati 2021. Ciri-ciri dari probability sampling ini adalah populasi yang akan dijadikan sumber data tidak diketahui sebelumnya. Keterbatasan penelitian metode ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Ketiga, randomisasi atau keteracakan data yang digunakan tidak acak. Keempat, eksploratory. Riset eksploratory bersifat fleksibel dan metodologinya riset ini berbentuk riset kualitatif dengan metode pengumpulan data yang lazim digunakan yaitu wawancara dan fokus group discussion. Hasil dari penggunaan metode ini adalah bias. Kesimpulan yang dihasilkan dengan menggunakan metode ini berupa analitik. Baik untuk selanjutnya. Sampling data. Oh ya, silakan Baik, Mas. untuknya terima kasih Mas Fadil. Untuk selanjutnya itu sampling data, tahapan sampling. Step pertama yaitu identify and define target population. Yang kedua, select sampling frame. Step 3, choose sampling methods. Yang keempat, determine sample size. Yang kelima, collect the required data. Untuk selanjutnya, fitur subset selection definisi. Setelah menentukan sampling atas data yang akan diambil nanti, selanjutnya adalah melakukan seleksi fitur selection atas data sampling tersebut. Memilih kolom, atribut, variabel yang akan diolah lebih lanjut. Seleksi fitur merupakan konsep inti dalam ML yang berdampak besar bagi kinerja model prediksi. Fitur data yang tidak atau sebagian saja relevan berdampak negatif terhadap kinerja model. Definisi seleksi fitur, proses otomatis atau manual memiliki fitur data yang paling berkontribusi terhadap variabel prediksi atau output yang diinginkan. Future subset selection atau manfaat mengurangi dimensionalitas data, mengurangi fitur-fitur yang redundant,
Yang pertama, duplikasi sebagian besar atau semua data informasi yang terkandung dalam satu atau lebih atribut yang lain. Contoh, harga pembelian dari sebuah produk dan jumlah pajak penjualan yang dibayar. Selanjutnya, mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan, tidak mengandung informasi yang berguna untuk tugas data mining secara langsung. Contoh, NBI mahasiswa sering tidak relevan untuk memprediksi IPK mahasiswa. Selanjutnya, future subset selection atau teknik. Brute force approach merupakan mencoba semua kemungkinan fitur subset-subset sebagai masukan algoritma data mining. Yang kedua, embedded approach, yaitu fitur selection terjadi secara alami sebagai bagian dari algoritma data mining. Yang ketiga, filter approach, yaitu fitur-fitur dipilih sebelum algoritma data mining dijalankan. Selanjutnya, wrapper approach, yaitu menggunakan algoritma data mining sebagai sebuah kotak hitam untuk mendapatkan subset atribut-atribut yang paling baik. Future subset selection, yaitu teknik sebagai berikut: attributes, lalu ke search strategi, selanjutnya ke subset of attributes, lalu dilakukan evaluasi, stopping criterion. Kalau tidak disetujui, kembali lagi ke search strategi. Kalau setujui, langsung ke select attributes, lalu validasi prosedur. Untuk future subset selection, yaitu metode yang pertama, seleksi unaverage, yaitu uji statistik dapat digunakan untuk memilih fitur-fitur tersebut yang memiliki relasi paling kuat dengan variabel output. Misalkan, menggunakan uji statistik chi-square untuk fitur non-negatif untuk memilih n fitur terbaik dari dataset. Yang kedua, feature importance, yaitu atau FT, berfungsi memberi skor untuk setiap fitur data. Semakin tinggi skor, semakin penting atau relevan fitur tersebut terhadap variabel output. Future subset selection method, yaitu matriks korelasi. Korelasi menyatakan bagaimana fitur terkait satu sama lain atau variabel target. Korelasi bisa positif, yaitu kenaikan suatu nilai fitur meningkatkan nilai variabel target, atau negatif, kenaikan satu nilai fitur menurunkan nilai variabel target. Correlation. Correlation mengukur hubungan objek secara linear. Untuk menghitung correlation, perlu dilakukan perhitungan covariance antara dua objek tersebut. Jika ini adalah standar deviasi dari vektor P dan theta Q adalah standar deviasi dari vektor Q, maka persamaan correlation dari dua vektor P dan Q adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu contoh perhitungan correlation. Hitung korelasi antara dua objek berikut, seperti gambar yang tertera ya, untuk perhitungan korelasinya. Untuk selanjutnya, visually evaluation correlation, scatter plot showing the similarity from -1 to 1. Berikut adalah gambar tentang korelasi evaluasinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Faris. Oke, terima kasih Mas Angga. Selanjutnya yaitu data cleaning. Data cleaning atas data berantakan, isi data seperti missing value, format tidak konsisten, record tidak berbentuk baik, malformed record, outlier yang berlebihan. Dilakukan dengan cara pertama membuang kolom-kolom tidak penting dalam suatu dataset. Kedua, mengubah indeks di dataset. Yang ketiga, merubah nama kolom sehingga kolom lebih mudah dikenali. Yang keempat, yaitu melewatkan baris-baris tidak penting dalam data. Selanjutnya, curse of dimensionality. Jika dimensi meningkat, data akan meningkat secara halus dalam daerah yang ditempati. Definisi dari kepadatan dan jarak antar titik, yang merupakan kondisi kritis untuk clustering dan outlier detection, akan menjadi kurang berarti. Selanjutnya, dimensionality reduction. Manfaatnya yaitu pertama, mencegah terjadinya efek dari dimensionalitas.
Kedua, mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan oleh algoritma data mining. Ketiga, membuat data lebih mudah divisualisasikan. Keempat, membantu untuk mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan atau mengurangi gangguan atau derau. Teknik. Yang pertama yaitu Principal Component Analysis. Kedua, Singular Value Decomposition. Yang ketiga, Other Supervised and Non-Linear Technique. Selanjutnya, Dimensionalitas Reduction, PGA. Tujuannya adalah mendapatkan sebuah proyeksi yang menangkap sejumlah variasi data yang paling besar. Gambar dapat dilihat di bawahnya tersebut. Dimensionalitas reduksi PGA. Yang kedua, mendapatkan eigenvector dari covariance matrix. Yang ketiga, eigenvectors mendefinisikan suatu ruang baru.